wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qal wal hayatu was sam'u wal basaru wal kalamul khali anil huruf wa aswati wa ghairiha mimma yujadu fi kalamil hawadisi wa yastahilu alaihi ta'ala al-adamu al-hudusu wal fana'u mumasalatu ta'ala ala syai'in min khalqihi wa ibtikaru ila zatil mawjudin wa la yakuna wahidan fi zatihi aw fi sifatihi aw af'alihi. Daripada sifat yang wajib bagi Allah, yang wajib kita imani, yang wajib kita yakini, dan tidak berubah keyakinan itu kepada Allah daripada sifat-sifat yang wajib bagi Allah. Salah satu sifat wajib bagi Allah daripada sifat salbiyah, yajibullah ta'ala aidan sab'u sifati yuqaluhu sifatil ma'ani, dan wajib bagi Allah mempunyai sifat-sifat ma'ani. Salah satu daripada sifat ma'ani, sifat yang wajib ada bagi Allah, dan mustahil sifat ini adalah sifat yang wajib adanya bagi Allah, dan mustahil sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal manusia dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Ta'ala. Mustahil Allah Ta'ala al-mautu, yakni mati. Adapun sifat Allah yang wajib kita imani daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, sifatul ma'ani, yakni al-haya. Allah itu hidup. Kehidupan Allah Subhanahu wa ta'ala muhalaful lil hawadis, bertentangan daripada makhluk yang Allah ciptakan. Walaupun makhluk yang Allah ciptakan mempunyai sifat hidup, diberikan oleh Allah Ta'ala kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan anggota tubuhnya, dengan anggota tubuh yang dia miliki dalam kesempurnaan yang Allah ciptakan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh kami ciptakan manusia dengan bentuk yang amat sempurna. Dia bisa hidup dengan izin Allah. Tapi sifat Allah yang wajib adalah sifat al-haya. Allah itu hidup. Hidupnya Allah tidak seperti hidupnya makhluk. Kalau kehidupan makhluk itu naqisatun ala syai'in, mempunyai kekurangan yang dimiliki oleh makhluknya, baik itu malaikatnya, manusianya, hewannya, ataupun tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam dunia ini berbeda dalam kehidupan Allah. Sebab makhluk yang diberikan hidup Allah Ta'ala membutuhkan sesuatu di dalam menyambung dalam kehidupan. Manusia, hewan bisa menyambung dalam kehidupan, membutuhkan tempat tinggal yang dia akan tinggal, membutuhkan makan dan minum. Begitu juga makhluk yang lain. Berbeda dengan Allah itu berbeda kehidupannya dengan kehidupan makhluknya. Kemana makna al-hayyud al-mausufu bil haya kamilatil abadiyah, dikarenakan sifat Allah itu yang wajib adanya, yakni hidup. Allah maha hidup. Kenapa? Al-mausufil bil hayati kamilatil abadiyah,
Karena Allah disifati daripada sifat maha hidup, kesempurnaan Allah yang kekal dan abadi. Audio Jungle. Karena Allah wujud ba'dal wujud. Karena Allah itu ada sesudah ada. Kalau kita minal adam ilal wujud, ilal adam. Kalau kita ini termasuk makhluk yang Allah ciptakan dari tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Tadinya tidak ada, kemudian diadakan oleh Allah Ta'ala. Yang sudah ada kemudian dibinasakan oleh Allah. Itu yang namanya makhluk. Dari sesuatu yang tidak ada diadakan oleh Allah, dan sesuatu yang ada dihancurkan dan dibinasakan oleh Allah. Itu adalah makhluk. Beda dengan Allah. Allah itu sifatnya hayyun. Allah itu sifatnya maha hidup. Apa hidupnya Allah? Minal wujud ilal wujud. Adanya Allah dengan sesuatu yang ada, Allah sudah ada. Kehidupan Allah berbeda dengan kehidupan makhluknya. Itulah Allah disifati dengan sifat hayyun, kesempurnaan sifat Allah yang abadi. Karena Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'uduhu sinatun lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Itu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 252. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nih tukang itu suruh berhenti dulu. Tolong bilangin. Ganggu konsen saya karena ilmu tauhid ini. Bilangin. Tukang tahu mohon untuk dimatikan karena dalam keadaan tahfidz di masjid. Terima kasih. Karena saya ngajar harus tenang. Karena ilmu tauhid. Lebih tenang lagi ada kopinya. Ada kopinya Ji. Iya enggak? Tuh sampai ada kopi di Madinah. Break. Enak deh, ya gak? Gara-gara tukang itu sinyalnya blank. Blank sinyalnya, ya gak? Pulsanya ada Jinomin, paketnya ini ada, cuman sinyalnya blank. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah itu tiada Tuhan selain Dia. Sifat daripada Allah yang disifati, yang berhak, yang digelar sebagai Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya nggak boleh kalau kita katakan tuh Allah itu adalah Tuhan. Jadi kalau kita sebut Tuhan, lama-lama jadi hantu. Tapi kita ucapkan Tuhan itu adalah Allah. Kalau Allah nggak keder udah.
Kita sebut Allah, 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 tetap Allah. Coba Tuhan tu, Tuhan tu, Tuhan tu, Tuhan tu, lama-lama hantu. Yang ngomong jadi membedi. Katakan Allah sesuai dengan firman Allah ayat 255. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah itu Tuhan. Allahu la ilaha illa huwa. Allah itu adalah Tuhan selain Dia. Dan disifati daripada sifat Allah yang wajib adanya bagi sifat Allah daripada sifat ma'ani Al-Hayyul Qayyum. Allah Ta'ala itu maha hidup. Yakin Allah itu hidup, yakin. Tahu di mana Allah itu hidup? Adanya kehidupan kita. Adanya kehidupan makhluk yang bertebaran di alam dunia ini yang berbeda-beda dengan cara kehidupannya itu dengan keinginan Allah, bukan keinginan makhluk. Allah ciptakan manusia hidup di atas daratan. Gak mungkin dia hidup di mana? Di lautan ataupun di air. Makanya ada orang berkata, kenapa kok saya seperti ini ya? Nasib saya seperti ini. Ternyata Anda tidak layak hidup di air. Tahu iklan jarum bentul. Itu kemauan Allah, bukan kemauan kita. Kita berdiri dengan dua kaki kita. Tidak mungkin kita berjalan dengan terbang sama seperti burung. Karena ini kemauan Allah. Cara hidupnya manusia seperti itu. Berjalan dengan kedua kakinya. Ada makhluk seperti binatang, hewan yang Allah berikan kehidupan di daratan ini berjalan dengan 4 kaki. Seperti sapi, kambing, kucing dan sebangsanya. Ada lagi yang berjalan melalui badan. Diseret badannya. Seperti apa? Ular. Coba kalau manusia jalannya ke ular, ribet. Habis tuh baju koko. Pada kotor semua. Karena ini kemauan Allah, bukan kemauan kita. Allah ciptakan kehidupan yang namanya binatang yang hidup di air. Namanya ikan. Dia hidup di air dengan 2 rupa. Ada yang hidup di air tawar, ada yang hidup di air asin. Karena kemauan Allah. Ikan gerame nggak cocok tinggal di laut. Dia cocok jadi seorang raja jenisnya ikan yang ada di empang. Makanya orang Betawi kalau makan gerame juragan. Juragan. Makan gerame pecak juragan. Karena orang sono makannya sepet ngelenge. Dibakar begitu tuh. Ngelenge. Beda. Kan gapu dimakan. Karena kehidupan ini Allah yang kepengen, bukan kita. Allah itu maha hidup, hayyun abadiyun. Sifat Allah adalah hidup dan kekal selama-lamanya. Al-kamalu, sangat sempurna kehidupan Allah. Beda dengan kehidupan kita. Lama-lama kehidupan kita berubah gak? Berubah. Ketika baru lahir dikatakan apa? Bayi. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun dikatakan apa? Balita. Baru tumbuh gigi. Nanti udah tua 70 balita lagi. Gigi nggak ada. Balita lagi.
Wa man nu'ammirkum nunakkiskum fil khalqi afala ta'qilun. Berapa banyak orang yang kami panjangkan umurnya dan kami kembalikan asal usul dari penciptaannya jadi bayi lagi. Kecuali Haji Layu nih nggak jadi bayi aja, giginya masih ada, komplit, masih sehat, masih seger, karena kehidupan di akhir hayatnya buat ibadah. Kalau pengen panjang umur sehat, ikutin tuh Pak Haji Layu yang di depan saya. Betul? Tuh. Panjang umur dalam keadaan sehat. Tuh. Allah itu maha hidup. Hidupan Allah itu abadi, kekal, tidak bisa berubah dengan sesuatu apapun, dengan bentuk apapun, dengan keadaan apapun. Allah itu kekal abadi, beda dengan manusia. Kemudian naik lagi anak-anak, terus umur 20 sampai 30 dianggap remaja, 30-40 pemuda, 50 dewasa, 60-70 manula. Apaan? Manu lansua lansua. Udah nggak punya KTP seumur hidup. Mau lagu gimana aja aman. Tadi saya pulang dari Bogor, Cibinong, ada acara di sono. Pulang tuh, pas keluar tol ada aki-aki pakai tongkat jalan di tengah, aman dia, nggak ada yang ngelaksonin, sendirian, kayak tongkat lama banget, nggak ada yang ngelaksonin di jalan. Akhirnya gue turun aja dah, gue pinggirin. Tuh, aman. Kalau mau aman udah tua, jadi nggak ada hukumnya. Gairul mukallaf namanya. Gairul mukallaf. Al-Hayyul Qayyum, sifat Allah maha hidup. Kehidupan Allah kekal abadi, nggak seperti makhluk. Faidanu fisuri, apabila ditiup sangkakala, fasa'iqa man fil ardi was samawat illa ma syaa Allah. Apabila ditiup sangkakala, maka akan mati apapun makhluk yang hidup di alam dunia ini, baik di dunia ataupun yang di yang di bumi maupun di langit, kecuali apa yang Allah kehendaki, karena keinginan Allah. Berapa banyak janin yang lahir belum sempurna masa kelahirannya, baru 5 bulan lahir, segenggam doang nih, tapi bisa hidup dengan izin Allah. Berapa banyak bayi yang lahir telah sempurna, waktu kelahirannya kakala lahir meninggal dunia, karena Allah yang berkepengin, Allah berkehendak kehidupan dan kematian itu milik Allah di dalam kekuasaannya. Karena sifat Allah hayyun, kekal dan abadi. Kakala makhluk dimatikan oleh Allah Ta'ala, terjadi pada mahsyar, nada yunadi, Allah memanggil-manggil. Ainal muluku fid dunya, mana raja-raja yang ada di dunia. Ainal mutakabbarun, mana orang-orang yang sombong dan congkak di dunia. Nggak ada yang bicara tuh, karena semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang menjawab, ana malikal mulki, akulah raja maha raja. Ana hayyun la abutu abada, aku maha hidup, kata Allah, yang tidak akan mati selama-lamanya. Kakala wafat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, banyak para sahabat ketika itu banyak yang murtad, banyak yang pada murtad setelah wafat baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Kemudian datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau menenteramkan keadaan para sahabat ketika itu karena kehilangan manusia yang dicintai sebagai suri teladan ketika itu telah wafat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Man ya'budu Muhammad fa innahu qad mata." Siapa saja yang menyembah Muhammad, sungguhnya dia telah meninggal dunia. Man ya'budullah fa inna hayyun la yamut. Siapa saja yang menyembah Allah, sungguhnya Allah Maha hidup, tidak pernah mati. Daimatun, kehidupan Allah terus menerus. Innallaha falikul habbi wan nawah. Sesungguhnya Allah lah yang menebarkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji-biji buahan. Dialah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dari mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Dialah Allah memiliki sifat-sifat yang demikian. Kenapa kalian masih ragu terhadap Allah? Jadi Allah lah yang menebarkan biji-biji tumbuhan yang hidup di daratan ini, dan dialah Allah yang menebar biji-biji buahan yang ada di daratan ini, dan dialah Allah yang telah mengeluarkan dari yang hidup benda mati, dari yang mati menjadi hidup. Kenapa kalian masih ragu tentang Allah? Lihat, pohon ini tanah kebun luas banget, nggak ada yang nanemin. Tiba-tiba tumbuh bermacam-macam buah tanpa ditanam oleh manusia. Tahu-tahu numbuh pan rambutan, tahu-tahu numbuh pun capi, tahu-tahu tumbuh pun pisang. Siapa yang numbuhin? Allah. Karena Allah lah yang nebar itu biji-bijian dengan bermacam-macam wasilah. Wasilah apaan? Burung, kampret. Tuh. Benih tanah yang subur. Begitu pula Allah Ta'ala mengeluarkan dari hewan yang hidup, mengeluarkan bedak mati. Apaan? Telur. Makanya pelajaran kemarin kan gue tanya, telur sama ayam duluan mana? Duluan ayam, karena dari hidup dulu. Dari hidup baru benda mati, dari benda mati jadi hidup dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wahdah. Itulah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup. Kalau kita bersandar dengan makhluk, jadi harapan buat kita menjadi binasa dan hancur. Kita bersandar dengan seorang penjabat, kalau dia udah pensiun, selesai gak urusan kita? Selesai. Kalau kita bersandar sama orang kaya sebagai sandaran kita, ketika orang kaya jatuh bangkrut jadi miskin, selesai gak kita? Selesai. Karena sesuatu dalam kehidupan dunia pasti akan selesai, karena dimulai dari sesuatu dan diakhirkan dengan sesuatu. Kalau kita bersandar dengan Allah Al-Hayyun, Allah Maha Hidup, Ar-Razzaq, Allah Ta'ala memberikan rezeki, Allah lah yang memberikan karunia, Allah lah yang membuka, yang mensempitkan rezeki. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala dekatkan diri kita dengan Dia dengan memperbanyak ibadah salat. Ketika Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi, donatur terbesar di zaman Nabi Muhammad SAW, seluruh hartanya habis di dalam menyebarkan dakwah Islamiyah. Ketika itu beliau bangkrut, 3 kali bangkrut, sampai beliau hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Tidak ada sesuatu yang beliau miliki, saking kelupaan
hartanya banyak, para sahabat itu dimodalin untuk hijrah. Dikasih onta, dibeliin rumah, kemudian dikasih uang, bukan usaha di sana. Rumah-rumah mereka yang dihancurkan oleh orang kafir Quraisy diganti 3 kali lipat rumahnya. Hartanya yang diambil orang-orang kafir Quraisy 10 kali lipat diganti. Saking kayanya. Akhirnya dia kelupaan, saking royalnya, saking baiknya. Ketika beliau akan hijrah dari Mekah menuju Madinah, dia tanya kepada istrinya, adakah pembekalan yang kita akan bawa besok nanti? Kata istrinya, tidak ada wahai suamiku. Itu harta yang terakhir yang kau bawa. Kepingan uang emas, itulah yang terakhir. Kita enggak punya apa-apa kecuali cuman bawa baju dengan 1 ekor onta untuk narok pakaian persiapan untuk berangkat ke Madinah. Beliau jalan kaki ke Madinah. Ketika beliau di Madinah, kemudian beliau ditawarkan oleh Sa'ad bin Ubaidillah untuk berdagang, kemudian ditawarkan rumah berupa ladang hewan ataupun dimodalin ratusan ribu uang keping emas oleh Sa'ad bin Ubaidillah. Kemudian Abdurrahman bin Auf cuma tersenyum saja. Wahai Sa'ad bin Ubaidillah, tunjukkan kepadaku jalan untuk menuju pasar. Akhirnya ditunjukin pasar, disangka pengen berdagang karena Abdurrahman bin Auf orang ahli berdagang. Sa'ad bin Ubaidillah sama-sama ahli pedagang, orang bisnis yang kaya raya di Madinah. Disangka ke pasar itu pasar punyanya Abdurrahman Sa'ad bin Ubaidillah. Suruh ambil tuh rukoknya. Dilihatin, diperhatiin. Kemudian beliau menjadi tukang panggul, kuli panggul, kuli pasar, angkat barang-barang orang yang pada beli. Dia punya uang, kemudian dibeli tuh tali, dibeli kantong plastik karung untuk apa? Ngangkat barang yang dimasukin tuh ke dalam karung dan diikat jadi kuli panggul. Selama 3 tahun beliau belajar dari nol dan berdagang, terus berdagang. Selama 3 tahun beliau menjadi orang kaya nomor 3 di Madinah. 3 tahun. Ditanya sama sahabat, ya Abdurrahman bin Auf, hartamu begitu banyak, amalan apa yang kau amalkan? Aku senantiasa melaksanakan ibadah sholat karena Allah hayyun la yamut, karena Allah maha hidup dan tidak pernah mati dan tidak pernah lupa kepada hambanya.